Kembali lagi bersama Minras di channel Donghua Animasi. Seperti biasa, Mimin akan memberikan prediksi alur cerita dari Battle Through the Heaven Season 5. Dan pada kesempatan kali ini, kita telah memasuki episode yang ke-167. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja ke pembahasan videonya. Pertempuran melawan boneka Banseng pohon kuno Bodhisattva akhirnya dimulai. Xiaoyan melangkah maju, doji di tubuhnya menyembur deras. 5 pasang mata kosong boneka itu tiba-tiba menatap ke arahnya. Salah satunya melangkah maju dengan gerakan cepat. Langsung muncul di hadapan Xiaoyan. Tanpa aba-aba, sosok berjubah emas itu menghantam Xiaoyan dengan pukulan yang sangat keras. Atas serangan itu, Xiaoyan menghadangnya dengan pilar lava raksasa meledak dari tanah, menghantam boneka itu. Tapi meski kekuatannya cukup untuk membuat Dozun bintang 9 terluka parah, boneka itu hanya sedikit bergetar. Angin telapak tangannya tetap menghantam Xiaoyan tanpa henti. Banyak ledakan pun terdengar. Lebih dari selusin serangan doji kuat melesat dari belakang Xiaoyan, membalas serangan boneka tersebut. Akan tetapi, meski telapak tangannya hancur, boneka itu tetap menerima semua serangan secara paksa. Di sisi lain, semua orang pun mulai melakukan penyerangan. Pertempuran besar pun pecah. Kelompok Xiaoyan, Hunyu, Jiu Feng hingga faksi lainnya menyerbu ke depan, mengepung 5 boneka Banseng sekaligus. Doji membanjiri langit dan bumi, menghancurkan area di sekitarnya. Namun, keunggulan jumlah tak berarti apa-apa. Melawan Banseng, meski hanya boneka, tetaplah seperti mimpi buruk. Pertempuran pun berubah menjadi pertarungan yang penuh darah dan keputusasaan. Kembali ke pertempuran kelompok Xiaoyan. Ledakan terdengar. Gua dan Guxing bergegas turun dari udara. Doji meledak dari telapak tangan mereka. Dilancarkan langsung ke arah punggung boneka Banseng. Namun, serangan ganas yang seharusnya tak tertandingi itu justru terasa seperti batu tenggelam ke laut. Hilang tanpa jejak begitu mengenai tubuh boneka. Bukannya berefek pada boneka tersebut, malahan tubuh keduanya bergetar hebat saat kekuatan mengerikan dari pantulan serangan itu merambat balik melalui lengan mereka. Oleh pantulan serangan itu, pertahanan Gua dan Guxing langsung hancur. Tubuh mereka terpental ke arah belakang. Untungnya berhasil ditangkap oleh beberapa tetua sekte bunga. Pertarungan ini sudah berlangsung lebih dari 20 menit. Di sisi Xiaoyan, beberapa tetua sekte bunga bahkan hampir kehilangan kemampuan bertarung hanya karena tersapu angin kencang dari boneka itu. Untungnya, Xiaoyan, Guqingyang, Sun Er, dan pilar kekuatan utama lainnya cukup tangguh untuk menahan tekanan boneka Banseng. Xiaoyan pun segera berteriak lantang, "Serang kepalanya!" Boneka itu tidak memiliki kehidupan. Satu-satunya cara menghentikannya hanyalah dengan menghancurkan kepalanya. Setelah memberi aba-aba, Xiaoyan pun segera berubah ke mode badan kaca King Kong, dan juga segera melancarkan serangan ledakan oktan. Tinju raksasanya menghantam kepala boneka itu dengan kecepatan kilat. Hantaman keras membuat kepala boneka bergetar hebat. Retakan demi retakan muncul di permukaannya. Karena serangan itu, boneka Banseng tiba-tiba berbalik. Lengan kaku yang membawa kekuatan luar biasa menghantam bahu Xiaoyan dengan suara menggelegar. Dan segera dentangan terdengar. Tubuh Xiaoyan terhuyung mundur belasan langkah. Bahunya penyok parah. Tapi berkat tubuh yang diperkuat badan kaca King Kong, ditambah perlindungan kain kaisar serangga dan armor kuno naga ponik, dia masih bisa menahan pukulan itu tanpa memuntahkan darah. Setelah itu, Xiaoyan pun kembali berteriak, "Terus serang kepalanya, hancurkan!" Atas seruan itu, Sun Er dan Guqingyang langsung menyerang. Mereka melancarkan jari penghancur yang hening. Wajah Guqingyang serius saat segel tangannya berubah cepat. Dari sana, 2 jari energi raksasa dengan aura penghancur terbentuk dan mengarah langsung ke arah kepala boneka Banseng. Tak mau kalah, Gua dan Guxing yang wajahnya sudah pucat juga mengaktifkan skill Douglas Tian yang sama. Dari mereka, 2 jari energi redup terbentuk. Meski jelas kekuatannya tak sebanding dengan milik Guqingyang.
Di saat yang sama, di langit, petir berwarna-warni tiba-tiba berkumpul, lalu menyambar turun dengan kekuatan menakutkan. Itu adalah serangan Cailin. Doji petirnya diselimuti racun tajam, membuat udara bergetar saat menembus angkasa. Semua serangan itu dilancarkan bersamaan. Hujan serangan mengerikan bertubi-tubi menghantam kepala boneka Banseng yang sudah retak akibat pukulan Shoyan sebelumnya. Tubuh boneka itu bergetar hebat, seakan tak mampu lagi menahan kekuatan gabungan yang begitu menakutkan. Retakan di kepalanya semakin melebar, hingga pada akhirnya, boom! Kepala boneka Banseng meledak berkeping-keping. Ria energi liar menyapu langit, menghancurkan ruang sekitarnya sebelum lenyap. Tubuh tanpa kepala itu pun goyah, perlahan kehilangan kekuatannya. Dari lehernya yang patah, Ria energi menyebar, namun dengan cepat menghilang begitu saja. Bersamaan dengan lenyapnya energi itu, tubuh boneka Banseng menua dalam sekejap mata, hingga pada akhirnya berubah menjadi debu yang terserak di udara. Setelah keberhasilan itu, Shoyan kembali ke wujud aslinya. Ia mengusap keringat dingin di dahinya, lalu menoleh melihat keadaan sekitar. Selain dirinya dan Sun Er, hampir semua orang terluka. Bahkan kucing yang begitu kuat tetap menderita akibat hantaman telapak boneka Banseng. Untungnya, doji miliknya cukup tangguh. Kalau tidak, ia pasti sudah mengalami luka parah. Sembari menjadikan jarinya dan mengeluarkan beberapa pil obat dari cincin penyimpanannya, Shoyan berkata, "Boneka ini terlalu sulit untuk dihadapi. Semua, makan pil ini, dan beristirahatlah, aku akan berjaga." Atas ucapan Shoyan, mereka menelan pil obat dan segera duduk bersila, masuk ke kondisi meditasi untuk memulihkan doji mereka. Di sisi Sun Er yang berdiri di sisi Shoyan menatap ke medan pertempuran lain, ia pun bertanya, "Shoyan, apa kita perlu turun tangan?" Pertempuran di tempat lain memang tidak berjalan mulus. Bahkan ahli hal Ausol dari kelompok Hunyu sudah terbunuh oleh boneka Banseng. Namun karena kekuatan keseluruhan mereka cukup besar, mereka masih mampu menekan boneka itu dan tampaknya kemenangan hanya tinggal menunggu waktu. Di sisi suku Heaven Demon Phoenix, beberapa luka dan korban jiwa juga jatuh, tapi belum terlalu serius. Mereka masih bisa menahan boneka yang mereka hadapi. Namun, dua kelompok terakhir benar-benar sengsara. Tanpa koordinasi yang baik, mereka dipaksa bertarung mati-matian. Beberapa ahli Dozun bahkan sudah tewas di tangan boneka Banseng. Korban di pihak mereka paling parah dibanding yang lain. Atas pertanyaan Sun Er tadi, Shoyan pun menggelengkan kepala dan berkata, "Tak perlu, kita cukup menjaga diri sendiri." Ia mengatakan itu karena ia tahu bahwa ini bukan saatnya untuk menunjukkan belas kasih. Semua orang di sini adalah pesaing. Bisa saja setelah boneka ini dikalahkan, mereka justru berbalik menikam sekutu mereka sendiri. Lebih baik tidak ikut campur. Lagi pula, Shoyan sudah tahu kekuatan sebenarnya boneka Banseng ini. Meski menyandang nama Banseng, daya tempur mereka jauh lebih lemah dibanding Banseng yang asli. Kalau tidak, mustahil bagi kelompoknya bisa membunuh salah satu tanpa korban jiwa. Sun Er pun mengangguk atas penjelasan itu. Ia paham logikanya. Menolong sekarang hanya akan memberi kesempatan orang lain untuk menusuk mereka dari belakang nanti. Shoyan kembali menoleh ke pohon Bodhisattva kuno. Cahaya melingkar yang memancar dari tubuh pohon itu dipenuhi kekuatan hidup yang begitu mengejutkan. Shoyan pun bergumam, apakah itu hati Bodhisattva yang legendaris? Pohon kuno ini ternyata jauh lebih aneh dari yang ia bayangkan. Boneka-boneka itu dulunya adalah Banseng sejati, namun tetap berakhir menjadi budak pohon ini. Bahkan, eksistensi di level mereka pun tak mampu menghadapinya. Yang paling mengerikan bukan bonekanya, melainkan pohonnya itu sendiri. Entah rahasia apa lagi yang tersembunyi di dalamnya. Setelah mengamati pohon itu, Shoyan pun berkata, "Sepertinya kali ini kita harus ekstra hati-hati. Kalau lengah, bukan harta yang kita dapat, tapi nyawa yang hilang." Nah, baiklah, untuk pembahasan dari Battle Through the Heaven Season 5 episode 167, Mimin cukupkan sampai di sini dulu ya. Untuk kelanjutan ceritanya, kita bahas di part 2 ya. Thanks for watching.